Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Arta di sini. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas jenis-jenis hormon berdasarkan kelarutannya di dalam air dan juga dari mana hormon itu disintesis. Nah, berdasarkan kelarutannya di dalam air ataupun lemak, hormon dikategorikan menjadi dua, yaitu hormon yang larut dalam air dan hormon yang larut dalam lemak. Hormon yang larut dalam air itu terdiri atas hormon turunan peptida dan juga turunan asam amino golongan katekolamin. Sedangkan hormon yang larut dalam lemak ini adalah hormon-hormon turunan steroid dan juga hormon turunan asam amino yaitu hormon tiroksin. Hormon golongan peptida itu diproduksi oleh banyak kelenjar di dalam tubuh. Antara lain di sini oleh hipotalamus, hipofisa, kemudian oleh kelenjar paratiroid ya yang kecil ini dan juga kelenjar tiroid dan pankreas. Untuk hormon golongan steroid ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu seks steroid ya, yang diproduksi oleh gonad, ya, testis dan ovarium, dan non-seks steroid yang diproduksi oleh korteks adrenal. Untuk hormon tiroksin ini diproduksi oleh kelenjar tiroid, sedangkan untuk golongan katekolamin ini diproduksi oleh medula adrenal. Hormon yang larut dalam air dan larut dalam lemak itu memiliki mekanisme sekresi, transport, dan kerja di dalam sel yang berbeda. Nah, mari sekarang kita lihat hormon yang larut dalam air. Nah, hormon yang larut dalam air itu diskresikan oleh sel-sel endokrin melalui mekanisme eksositosis. Hormon kemudian masuk ke dalam peredaran darah dan selanjutnya akan dibawa ke sel target. Di sel target, hormon akan menempel pada reseptor yang terletak di membran sel. Nah, aktivasi reseptor ini akan memicu salah satu atau kedua-duanya dari respon yang mungkin terjadi, yaitu aktivasi gen spesifik atau aktivasi protein yang ada di dalam sel. Sedangkan untuk hormon yang larut dalam lemak, ya, hormon akan diskresikan oleh sel-sel endokrin ya, melalui proses difusi dan kemudian masuk ke dalam darah. Nah, karena hormon ini tidak larut di dalam air, maka agar bisa mengalir di peredaran darah, dia membutuhkan protein carrier. Pada sel target, hormon akan berdifusi masuk ke sel target dan kemudian menempel pada reseptor yang terletak di dalam sel. Bisa ada di sitoplasma ataupun bisa ada di inti sel. Gabungan antara hormon dengan reseptor itu akan berperan sebagai faktor transkripsi yang memicu aktivasi dari suatu gen. Baik, itu yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai jenis-jenis hormon. Semoga informasi ini memberikan pemahaman bagi teman-teman ataupun adik-adik semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.